ini merupakan penelitian etnografi tentang tradisi ngaji sorogan di Pondok Pesantren Ayo Luru Bebener, Bojong, Pekalongan. Penelitian lapangan ini dilaksanakan pada tanggal 21 hingga 27 November 2025 dengan fokus pada nilai-nilai tradisi pesantren yang terkandung dalam metode sorogan sebagai bagian dari pendidikan keagamaan santri. Pesantren ini masih mempertahankan sistem pendidikan tradisional dengan menekankan pembelajaran kitab kuning. Lingkungan pesantren sederhana dengan aktivitas santri yang berpusat pada belajar, ibadah, dan kehidupan bersama. Sorogan bukan hanya membaca kitab, tetapi melatih tanggung jawab santri terhadap ilmunya dan adab kepada guru. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Dari awal menjelaskan pelaksanaan sorogan itu yang memang untuk ajang santri dia latihan karena kelihatannya remeh sorogan itu, tapi sebenarnya ketika diterapkan bahwa pengajaran itu lebih melekat karena terbiasa. Nah, sorogan itu kan membiasakan diri untuk membaca kitab. Hampir rata kiai-kiai itu bisa baca kitab karena terbiasa. Hampir rata-rata. Saya alami sendiri juga seperti karena kebiasaan saja. Saya juga bunyi kaget. Makanya pentingnya sorogan ya pesantren ini. Pesantren kalau tidak ada sorogan itu nanti praktek di dalam dunia perkitapannya juga akan beda, sangat beda kalau kan dengan metode formal. Metode formal itu kan klasikal. Klasikal itu berarti modelnya langsung satu kelas. Orang kalau mendengarkan, memahami dari yang istilahnya diterangkan itu mudah nangkap. Jadi banyak orang yang modelnya saya paham apa yang kamu ngomongkan, tapi ketika di forum banyak kan orang sorogan itu grogi pasti punya. Nah, grogi itu biar melatih mental supaya berani, nggak mudah itu. Jadi banyak orang yang seperti makanya antara sorogan dengan pembelajaran formal itu sangat-sangat jauh. Nah dari situ lagi nggak merasa tertanamlah dari mentalnya, dari pemahamannya. Dunia belajar itu kan memahami sendiri. Kamu kan hafal saja sudah sulit. Dari hafal biar paham itu sudah sulit. Dari paham bisa menerangkan ke orang lain itu lebih sulit lagi. Nilai-nilai apa yang menurut kalian itu paling ditekankan dalam sorogan itu yo tergantung pada pesantrennya. Kalau itu pesantren salaf memang lebih ketat sorogan itu. Tapi kalau di sini karena pesantrennya mahasiswa, apalagi ada yang KIP, lah KIP itu 1 tahun biar ada sorogan itu udah luar biasa itu udah. Di memanagenya itu udah repot juga. Kok ada sorogan itu udah nilai plus tersendiri. Kalau sorogan di salaf itu, contoh saya ngaji Quran dulu dengan guru saya Mbak Ilyas itu. Bukan ngaji hanya setoran, ngaji terus ditanyain nahwunya tiap Qurannya. Dan ketika nggak bisa jawab, ya dibunderi pakai pensil PR buat besok dijawab. Penekanannya luar biasa. Belum lagi Mbak Ilyas kerennya luar biasa. Didian ulama zaman dulu itu luar biasa.
kalau diterapkan sekarang yo letek paling anak-anak. Nah di Salak, kalau sorogan ala Salak itu biasanya tidak hanya sorogan praktek kayak di sini, baca obat demam selesai udah. Kalau di Pondok Salak itu sorogannya yo perkatanya ditanyai, sorofnya ini bagaimana, lapisannya hatinya ini, nanti pengembangan sarafnya juga ditanya, nahunya nanya targetnya ini tapi seperti ini. Ya salah tidak langsung itu penerapan akhlak, penerapan etikanya, penerapan sikap ketika terjadi istilah perbedaan pendapat itu sangat terlihat, dan itu yang sulit untuk dicari di kita karena yang praktek. Saya sendiri sama abah saya dulu ketika sorogan banyak masukan makalah dari kita ini, kalau itu tuh gini, kalau itu tuh gini lah. Ini Apa ada perubahan perilaku dalam diri santri selama mengikuti sorogan jalan? kalau perilaku itu kan penanaman keseharian akhlak. Nah sorogan itu Dalam konteks sorogan, relasi kecil dosis cara menghormati, cara menghormati, cara memperbaiki perasaan itu kan dianggap memiliki makna budaya yang negatif. Begitu menurut apa gitu? kan posisi jabatannya itu contoh bupati kalau jalan yo karena ini ala pesantren jalannya ya seperti tadi, tapi kalau bupati ya jangan seperti itu, formatnya akan beda karena bupati itu membawa bawahan yang banyak Pak, punya wibawa yang memilih kan syauka, memilih kekuasaan di kabupaten ini. Ya berarti yo format tapi alanya ala mama pegawai apa, komisaris apa, jadi apa, itu otomatis akan beda dengan cara budayanya lah. Kalau di sorogan karena di alanya ala pesantren, ya budayanya budaya penanaman seperti itu. Jadi penanaman budaya ala istilah praktek etika itu sebenarnya bagi kiai juga harus paham bagaimana cara penerapannya, kondisi situasinya itu menuntut yang bagaimana. Contoh akhlak itu bergantung pada kondisi masing-masing. Ketika punya umpama ya punya santri tapi santri yang luar, bukan santri pondok, pakai jalanan, itu pun mereka menanamkan atau praktek akhlaknya juga akan beda dengan yang di kalangan. Bisa jadi mereka yang kalangan orang jalan munduk saja itu sudah mereka termasuk format menurut mereka. Akhirnya bisa serawung pada semua kalangan. Saya dengan Nafiatul Faria dan dipanggil dengan izin mentalogis kita ya. Jadi kita mau pertanyaan utama kita bagaimana sih menurut Mbak Nafi itu apakah sorogan itu masih cocok dengan kebutuhan belajar kami saat ini? Jika iya atau tidak, apa sih alasannya? Kalau menurut saya sorogan untuk memenuhi kebutuhan santri itu sangat cocok sekali. Dan kenapa saya berpendapat seperti itu, karena ya kita sebagai orang Jawa dan itu juga kita juga bahasa Arab dan kita perlu memaknainya menggunakan bahasa yang kita pakai sehari-hari. Nah, kemudian kenapa memakai bahasa Jawa? Karena kita agar pelestarian budaya itu tidak hilang dari tanah Jawa yang seperti sekarang ini. Iya, dan termasuk juga untuk memaknai apa sebuah kitab kan kita juga harus tahu artinya apa gitu. Terus biasanya kan dalam pelaksanaan proses kan kita tangan sendiri ya Mbak ya, yang Mbak sendiri
menjadi tantangan besar ya buat kita yang nggak paham dengan bahasa Jawa atau termasuk krama, karena biasanya kan keseharian mahasiswa itu kan memakai bahasa Indonesia, dan sedangkan kalau sorogan itu kan memakai bahasa Jawa yang Jawa krama. Itu tantangan besar sih buat kita. Kalau menurut saya biasanya kalau kita sorogan di pondok itu yang pertama kita pasti udah punya masing-masing, kitabnya masing-masing. Lalu dari Pak Kiainya nanti memberi makna terhadap kitab kita, tapi dengan ya kita sama-sama memaknai bareng-bareng, kita belajar bareng bagaimana terjemahannya melalui bahasa Jawa, nanti juga dijelaskan melalui bahasa Indonesia. Ini Mbak, yang terakhir itu bagaimana interaksi antara santri-santri itu kepada ilmunya ketika sorogan? Sangat antusias ya, karena kalau di sini kan sorogan itu bukan cuma sorogan, tapi juga dipresentasikan gimana maknanya dari satu kitab itu, kemudian kita menjelaskan bagaimana maknanya dari satu kitab itu, dan nanti dari berbagai santri itu juga menanyakan perihal mungkin dari relevansi kehidupan kita sekarang, atau mungkin bagaimana sangkut pautnya dengan kehidupan kita sekarang dengan kitab yang sudah kita maknai. Menurut pendapat santri di Pondok Pesantren Ayo Loro Bener Mbojong, yang saya simpulkan, metode sorogan masih sangat relevan dan efektif diterapkan, khususnya dalam konteks budaya Jawa. Mayoritas santri berasal dari latar belakang masyarakat Jawa, sehingga penggunaan bahasa Jawa dalam pemaknaan kitab berbahasa Arab menjadi sarana yang memudahkan santri dalam memahami isi kitab secara lebih mendalam. Selain itu, sorogan juga berperan dalam menjaga kelestarian bahasa Jawa agar tetap hidup dalam tradisi keilmuan pesantren. Namun demikian, para santri juga menyadari adanya tantangan dalam melaksanakan sorogan, terutama bagi santri yang belum menguasai bahasa Jawa dengan baik karena perbedaan latar belakang bahasa. Dalam praktiknya, kegiatan sorogan menuntut adanya kitab atau buku khusus yang digunakan masing-masing santri, di mana kiai memaknai setiap bait dan santri mencatat makna tersebut pada kitabnya. Meskipun demikian, antusias santri dalam mengikuti sorogan tetap tinggi, karena metode ini tidak hanya berfokus pada kegiatan mengaji dan memaknai, tetapi juga melatih santri untuk aktif memahami serta mampu menjelaskan kembali isi kitab yang telah dipelajari. Berangkat dari teori budaya Clifford Geertz yang memandang budaya sebagai sistem makna yang diekspresikan melalui simbol-simbol, praktik ngaji sorogan di pesantren dapat dipahami tidak hanya sebagai metode pembelajaran, tetapi juga sebagai laku budaya yang syarat makna. Dalam perspektif ini, setiap unsur dalam sorogan, mulai dari kitab yang dibaca, posisi duduk santri, hingga cara membaca di hadapan kiai, mengandung simbol yang mempresentasikan nilai-nilai tertentu. Ngaji sorogan menjadi simbol kesungguhan santri dalam menuntut ilmu. Kitab yang dipegang dan dimaknai secara langsung melambangkan sumber pengetahuan yang harus dihormati. Sementara cara duduk dan sikap santri di hadapan kiai mencerminkan kerendahan hati, kedisiplinan, serta adab dalam proses belajar. Proses membaca dan memaknai kitab secara personal di hadapan kiai juga menunjukkan adanya relasi simbolik antara guru dan murid, di mana ilmu tidak hanya ditransfer, tetapi juga ditanamkan melalui keteladanan dan penghormatan. Dengan demikian, ngaji sorogan dapat dipahami sebagai praktik budaya pesantren yang mempresentasikan sistem makna dan nilai yang hidup dan diwariskan secara turun-temurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Let me introduce myself. My name is Novia Dolima and you can call me Ima. Allow me presentation is organization book. Bismillahirrahmanirrahim. Paslon utawi di Tuhan Pasal, aku kami utawi ngulisi ngulisi mayit, iku tawabul ya umumu. Praktik sorogan di Pondok Pesantren Ayo Luru Bebener menunjukkan bahwa metode ini bukan sekadar cara membaca kitab kuning, melainkan proses pembelajaran yang bersifat personal dan mendalam. Interaksi langsung antara santri dan kiai menunjukkan terjadinya bimbingan yang intensif, di mana koreksi diberikan dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Suasana belajar yang awalnya tegang berubah menjadi hangat dan mendukung, sehingga santri merasa dihargai dan termotivasi untuk terus belajar. Melalui sorogan, santri tidak hanya diasah kemampuan intelektualnya dalam memahami kitab, tetapi juga dibentuk karakter, kedisiplinan, kesiapan mental, serta sikap hormat kepada guru. Hubungan yang erat dan penuh adab antara kiai dan santri mencerminkan nilai-nilai pesantren yang menempatkan ilmu sebagai sesuatu yang hidup, dekat dengan keseharian, dan syarat makna spiritual. Tema pengatur mayit yang pertama adalah baju yang meratakan badan mayit. Lalu sempurnanya kain kafan untuk mayit laki-laki adalah 3 lapis, dan untuk mayit perempuan adalah baju, mukena, tapi dan mori 2 lapis. Any question? Ya ampun. Kan ada yang namanya sumpah pocong. Sebetulnya sumpah pocong itu dibenarkan atau tidak, karena di tempat saya dulu itu ada sumpah pocong yang memimpin itu seorang kiai. Namun tadi kan saya cari-cari jurnal, ada salah satu jurnal yang membahas bahwa sumpah pocong ini masih diperdebatkan begitu. Pocong itu gimana? Orang misal saya melakukan kesalahan, nah tapi saya tuh dituduh atau melakukan kesalahan dituduh, terus saya bilang suka pocong aja, kalau nanti saya salah berarti saya dapat ini, kalau kamu yang salah kamu berarti yang dapat karenanya taruhan kayak kamu seperti itu. Iya, makanya dipocong. Iya dipocong, terus ada apa namanya Al-Quran di atas orangnya yang pakai kain kafan kayak dibentuk pocong, terus nanti melompat tumpah. Pakai sumpah bagaimana? Ada yang tahu nggak? Contoh lapaknya sumpah atau sumpah biasa atau barangkali ada